Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusliha lana syu'unana wa an taghfir lana dhunubana. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu dan bermajelis untuk membahas masalah-masalah agama yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ini tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali atas nikmat pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat salat Nabi. Pembahasan kita tentang tema yang sangat penting, tentang salat. Syariat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai untuk mensyariatkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya. Syariat yang istimewa karena ini merupakan rukun Islam yang paling sering untuk kita lakukan dalam setiap hari. Kita harus melakukannya 5 kali dalam sehari semalam. Ketika kita melakukan syariat ini, melakukan ibadah ini, sebenarnya kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sedang bermunajat dengannya. Sungguh ini merupakan syariat yang sangat istimewa bagi kita. Maka harusnya kita punya perhatian yang besar terhadap syariat ini, yaitu salat. Dan termasuk di antara yang harus kita lakukan untuk syariat ini adalah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menjalankannya. Kenapa demikian? Karena di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah harus sesuai dengan tuntunan. Kalau amalan kita tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya ikhlas dalam menjalankan sholat, benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita melakukan sholat tersebut dengan cara kita sendiri, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya, kalau kita sholat subuh 4 rakaat, walaupun kita benar-benar ikhlas dan amalan kita lebih banyak daripada yang disyariatkan,
tetap saja sholat tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya juga demikian. Kalau misalnya ada orang amalannya sudah sesuai dengan tuntunan, hanya saja dia tidak ikhlas dalam menjalankannya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah amalan agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus memenuhi dua syarat. Syarat ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar solat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mempelajarinya sebagaimana yang ada dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan di sini kita akan menjelaskan tata cara salatnya Rasulullah SAW sesuai dengan riwayat-riwayat yang sahih, namun karena waktu yang sangat sempit untuk menjelaskan riwayat-riwayatnya, maka saya akan menyebutkan kesimpulan dari riwayat-riwayat tersebut tanpa menyebutkan riwayatnya sama sekali. Karena waktu 45 menit ini waktu yang sangat sempit untuk menjelaskan sifat salat Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Baik. Sebelum kita salat, maka kita harus mempersiapkan diri agar salat kita menjadi salat yang sah dan menjadi salat yang berkualitas. Di antara persiapan yang hendaknya kita lakukan adalah yang pertama, memakai pakaian yang bersih dan indah. Bersih dari suci, bersih dari najis. Indah, pakaiannya harus bagus, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan-perhiasan kalian di setiap masjid. Maksudnya ketika anak Adam pergi ke masjid, maka mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan perhiasan pakaian mereka. Ya, pakaian di sini disebut sebagai perhiasan karena pakaian bisa menghias manusia. Pakai pakaian-pakaian yang indah yang bisa menjadi penghias untuk kalian. Kemudian yang kedua, persiapan yang kedua sebelum sholat, maka pilih tempat yang suci. Pilih tempat yang suci. Tidak hanya suci, bersih. Karena bisa jadi tempat suci tapi kotor. Jangan sampai kita sholat di tempat yang kotor walaupun suci. Jadikan kondisi kita kondisi yang sangat mendukung kekhusyuan kita dalam sholat. Misalnya, jangan menahan dua kotoran. Kalau kita ingin BAB, ingin BAK, ya dilakukan dahulu itunya. Buang dua kotoran itu dulu sebelum kita menjalankan sholat. Karena kalau kita menahan dua kotoran itu ketika sholat, maka itu akan sangat mengganggu kekhusyuan kita. Jangan juga sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Karena pikiran kita akan terbawa ke sana ketika sholat, sehingga kekhusyuan akan terganggu. Jangan sampai di depan kita ada gambar-gambar. Entah gambar itu gambar makhluk bernyawa, ataukah gambar lain yang bisa mengganggu kekhusyuan kita.
kondisikan keadaan kita sehingga benar-benar bisa mendukung kekhusyuan kita dalam salat. Kemudian setelah itu menghadaplah ke kiblat. Kalau kita orang Indonesia menghadap ke arah barat, serong sedikit ke utara. Ya. Hadapkan diri ke kiblat. Kemudian setelah itu berdiri. Ya. Berdiri. Orang sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Kemudian letakkan sutroh. Ini bagi imam atau yang sholat sendirian. Bagi makmum tidak perlu sutroh karena sutrohnya imam itu menjadi sutrohnya makmum. Sutrohnya imam mewakili sutrohnya makmum. Apa itu sutroh? Sutroh adalah pembatas sujud yang diletakkan di depan orang yang sholat. Dia batas akhir tempat sujud seseorang. Sutroh ini ya benda yang ada ketinggiannya. Yang penting dengan sutroh itu seseorang tahu bahwa itulah batas akhir tempat sujud kita. Ini ada yang sampai mewajibkan ya. Namun jumhur ulama mengatakan itu adalah sunnah muakkadah. Tidak sampai pada derajat wajib dan itu yang lebih kuat ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian arahkan pandangan ke tempat sujud. Ya, kita sudah berdiri, sudah letakkan sutroh, arahkan pandangan ke tempat sujud. Agar kita bisa lebih khusyuk. Karena kalau kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud, kita tidak akan banyak melihat di sekitar kita. Berbeda kalau pandangan kita ke depan. Maka semakin banyak yang bisa kita lihat. Walaupun melihat ke depan juga tidak ada masalah. Dan ada beberapa riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Namun karena kebanyakan orang itu bisa lebih khusyuk ketika dia melihat ke tempat sujud, maka ini menjadi lebih afdal. Ini menjadi lebih utama. Karena itu lebih mendukung kekhusyuan seseorang di dalam salatnya. Ketika salat, kita diharamkan untuk menghadap ke langit. Ya. Kita diharamkan untuk mengarahkan wajah kita ke langit. Dan ada ancaman untuk itu. Ada ancaman bagi orang yang sholat untuk menghadapkan wajahnya ke langit. Matanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancamannya. Kemudian tolah-toleh. Ketika sholat ini juga tidak dibolehkan. Ya. Noleh ke belakang, apalagi noleh ke belakang ya. Noleh ke samping saja tidak boleh. Baik samping kanan maupun samping kiri. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, ya kita hadapkan wajah kita ke tempat sujud. Itu yang paling afdal, walaupun boleh ke depan ya. Tapi lebih afdal ke tempat sujud. Setelah itu atur niat dalam hati. Atur niat dalam hati. Sadarkan diri bahwa kita akan memulai sholat tertentu. Misalnya sholat subuh. Ketika sholat subuh, ya hadirkan dalam hati keinginan untuk memulai sholat subuh. Dan niat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah harus dengan hati. Dan tidak boleh kita lafalkan. Tidak boleh kita lafalkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melafalkannya. Para sahabatnya juga tidak pernah melafalkannya. Makanya tidak ada lafal atau redaksi niat untuk sholat. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ataupun dari athar para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat itu harus dengan hati. Kemudian niat tidak harus dengan bahasa Arab. Banyak orang yang ketika niat dia menghadirkan redaksi bahasa Arab. Usalli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dia harus menghadirkan kata-kata itu dalam hatinya. Kita katakan niat itu tidak harus dengan bahasa Arab. Kita bisa niat pakai bahasa Indonesia dalam hati. Kita hadirkan dalam hati kita bahwa kita akan sholat subuh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sholat subuh menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Kita sholat subuh menjadi imam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Hadirkan kesadaran itu dalam hati kita. Adapun sholat subuh jumlahnya 2 rakaat, Allah sudah tahu itu. Dan kita pun tahu untuk apa kita kabarkan hal tersebut. Intinya, niat adalah menghadirkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita akan melakukan sholat tertentu. Setelah itu takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram adalah takbir untuk membuka sholat kita dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh kita mengucapkan bacaan lain walaupun artinya hampir sama. Seperti misalnya Allahu A'zam. Artinya kalau kita terjemahkan Allah Maha Agung. Maha Agung dengan Maha Besar hampir sama. Allahu Ajal. Allah Maha Agung, Maha Besar. Tetap tidak boleh. Apalagi pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Jelas ya. Ini tidak bisa mengganti takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Kemudian ketika takbiratul ihram, kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan ini bisa sejajar dengan pundak kita, ya. Ini sejajar dengan pundak. Bisa sejajar dengan telinga kita. Ini sejajar dengan telinga. Ini dua-duanya ada riwayatnya yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian setelah itu letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Letakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Taib. Dan meletakkan keduanya di atas dada. Ya, ini ada banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan di atas dada, ada yang mengatakan di atas perut, ada yang mengatakan di bawah pusar. Riwayat yang paling kuat dalam masalah ini adalah riwayat yang mengatakan bahwa tangan diletakkan di atas dada. Ya, kedua tangan ini diletakkan di atas dada. Kemudian tangan ini bisa menggenggam, bisa juga hanya diletakkan. Menggenggam berarti seperti ini. Diletakkan saja berarti seperti ini. Ini bisa, seperti ini juga bisa. Taib. Kemudian takbir bisa dilakukan sebelum mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar. Ini cara yang pertama. Atau berbarengan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Atau setelah mengangkat tangan baru takbir. Allahu Akbar. Ya, ini semuanya ada riwayatnya. Dan riwayatnya sahih sebagaimana disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Taib. Setelah kita takbiratul ihram, maka kita disunnahkan untuk membaca doa istiftah atau doa iftitah. Dua nama tapi maknanya sama, yaitu doa pembuka salat.
Doa pembuka sholat ini sangat banyak bacaannya, sangat banyak ragamnya. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala kalau tidak salah menyebutkan ada 12 riwayat, 12 macam doa istiftah. Ya, kita boleh memilih salah satunya. Di antara doa yang sangat masyhur adalah doa Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini doa istiftah. Di antara doa istiftah yang masyhur juga doanya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang kedua. Di antara doa istiftah yang masyhur adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ini di antara doa-doa istiftah yang sangat masyhur. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah doa istiftah, kita disunahkan untuk berta'awudz, ya, berta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini di antara ta'awudz yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa berta'awudz dengan redaksi lain. A'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang ketiga, di antara ta'awudz yang masyhur, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita bisa memilih salah satunya. Setelah ta'awudz, kita membaca basmalah, dan ini diwajibkan. Kita membaca basmalah dan ini diwajibkan. Kalau kita sebagai imam dan pada sholat-sholat yang dikeraskan bacaannya, maka disunahkan untuk melirihkan basmalah ini. Disunahkan untuk melirihkan basmalah ini. Boleh dilantangkan, boleh dikeraskan, tapi sunnahnya dilirihkan. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Dan banyak riwayat yang menguatkan pendapat ini. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Fatihah dengan sholat. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku
menjadi dua bagian. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu kedudukannya sangat penting dalam sholat kita. Baik, membaca Al-Fatihah rukun bagi orang yang melakukan sholat, ya. Jadi dia rukun bagi sholat sehingga harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, sholatnya tidak sah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang belum membaca Al-Fatihah. Hukum ini dikecualikan untuk makmum ketika imamnya mengeraskan bacaannya. Jadi ketika imam mengeraskan Al-Fatihahnya, maka makmum tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah. Ini juga menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Makmum kewajibannya adalah mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam, kemudian setelah itu mengaminkan bacaannya imam. Begitu pula ketika makmum mendapati imamnya sedang ruku. Makmum masbuk, ya, baru datang, imamnya ruku. Maka boleh bagi makmum tersebut untuk takbir dalam keadaan berdiri, kemudian setelah itu ikut ruku tanpa membaca Al-Fatihah. Kewajibannya membaca Al-Fatihah gugur ketika keadaannya seperti itu. Hal ini karena adanya riwayat khusus yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah itu kita disunahkan untuk membaca surat. Kita disunahkan untuk membaca surat. Dan semakin panjang bacaan surat kita, maka semakin afdal solat kita. Ini untuk solat sendirian. Seperti misalnya solat malam. Ketika kita sendirian solat malam, semakin panjang bacaan surat kita, maka akan semakin afdal solat kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa solat yang paling afdal adalah solat yang paling panjang berdirinya. Dan ketika seseorang memanjangkan bacaan suratnya, maka otomatis berdirinya akan semakin lama. Kita boleh menggabungkan lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Boleh juga kita membaca surat yang sama dalam dua rakaat yang berbeda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di salat subuh pernah membaca surat Az-Zalzalah di rakaat pertama, dan di rakaat yang kedua diulangi lagi surat Az-Zalzalah. Ini menjadi dalil bahwa satu surat bisa kita ulangi dua kali dalam rakaat yang berbeda. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, ya, sebaiknya kita mengindahkan bacaan Al-Quran kita. Zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah. Zayyinu Al-Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak mengindahkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian apabila datang was-was, ketika kita baca Quran, ada datang was-was. Kadang-kadang seperti itu, ya. Ada setan yang disebut dalam hadis namanya khinzib. Tugasnya itu memberikan was-was kepada seseorang sehingga akhirnya dia kacau bacaan Al-Quran. Kalau kita mengalami yang seperti ini, maka kita disunahkan untuk meludah sedikit
ke arah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada was-was seperti itu, kita lakukan seperti ini, maka otomatis was-wasnya akan hilang. Baik, setelah selesai membaca surat, kita dianjurkan untuk berhenti sejenak. Kita disunahkan untuk berhenti sejenak. Ya, misalnya minal jinnati wan nas. Kita berhenti. Allahu akbar. Jangan seperti sebagian imam yang langsung langsung menyambung akhir surat dengan takbir ke ruku. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Boleh, tapi dia meninggalkan sunnah. Sunnahnya kita berhenti sejenak. Kata Ibnul Qayyim, sekadar orang mengambil nafas. Ya, sekadar orang apa? Mengambil nafas. Baru Allahu akbar. Baik. Takbir untuk ke ruku. Ini juga caranya sama dengan ketika takbiratul ihram. Tadi ada 3 cara. Takbir dulu, baru bergerak ke ruku. Bisa. Cara yang kedua, takbir ketika bergerak ke ruku. Cara ketiga, ruku dulu, baru takbir. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ketika rukuk jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus thama'ninah. Apa itu thama'ninah? Thama'ninah adalah menjadikan anggota badan tenang dalam sejenak. Menjadikan anggota badan tenang dalam sejenak. Sejenak ini berapa detik, Ustaz? Kita tidak ada hitungan-hitungan detik. Pokoknya dianggap orang telah tenang dalam gerakan tertentu, maka itu sudah dianggap sebagai thama'ninah. Baik. Sunnah-sunnah dalam ruku. Ya. Yang pertama, cara-cara yang detail dalam rukuk kita ya. Yang pertama, meletakkan telapak tangan ke lutut dengan menggenggamkannya dan merenggangkan jari jemari. Ya. Jadi umpamanya ini lutut ya, kita genggam dalam keadaan jari jemari renggang. Ini tangannya. Kemudian menjauhkan tangan dari sisi. Jadi bukan tangannya tidak lurus seperti ini, tapi dibengkokkan. Sehingga tangan kita jauh dari sisi badan kita. Kemudian meratakan punggung. Punggung diluruskan. Sebutkan dalam hadis, apabila air ditumpahkan di punggung itu, air tersebut tidak berjalan atau tidak mengalir. Benar-benar datar. Ini kalau kita mampu, ya semampu mungkin kita datarkan punggung kita ketika kita ruku, ya. Kalau sendiri susah ya, kita harus minta bantuan teman. Ini posisi seperti ini sudah lurus belum punggung saya? Atau kita pakai cermin, kita ruku di depan cermin, kemudian kita lihat berapa kira-kira punggung kita benar-benar datar. Kemudian bentuk posisi kepala. Posisi kepala ini lurus dengan punggungnya. Jangan terlalu menengadah, jangan terlalu tunduk ke bawah. Dia disejajarkan dengan badannya. Kemudian ruku sebaiknya dipanjangkan. Ya, ruku sebaiknya dipanjangkan. Kenapa? Karena ketika ruku itu dosa-dosa kita berjatuhan. Ya, dosa-dosa kita berjatuhan.
Semakin kita panjang rukuknya, semakin banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika rukuk kita tidak boleh membaca Al-Quran. Tidak boleh kita membaca Al-Quran. Yang kita baca adalah zikir-zikir yang isinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara zikir yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW adalah Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Atau bisa lebih dari itu, silahkan. Kalau kita ingin panjang, kita ulang-ulang saja. Subhana Rabbiyal Azim, afwan. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. 3 kali ya. Kalau kita ingin memanjangkan rukuk kita, ulangi sampai berapapun tidak ada masalah. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. 10 kali tidak ada masalah, 20 kali tidak ada masalah. Bisa juga Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ya, bisa 3 kali, bisa lebih dari itu. Bisa Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Bisa juga Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ufirli. Bisa Subhanadzil Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya wal Azamah. Dan masih banyak bacaan untuk rukuk yang lainnya. Silahkan dipilih salah satu. Atau kalau ingin menggabungkan silahkan. Pilih salah satu, biasanya Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Ya, kalau pengen cepat ya Subhan Rabbiyal Azim 3 kali. Taib. Setelah itu kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Untuk i'tidal. Ketika i'tidal, badan kita harus berdiri tegak. Jangan bungkuk ya. Berdiri tegak. Tapi pandangan mata tetap ke arah tempat sujud. Kemudian tangan dilepas. Tidak bersedekap. Ini yang lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Pendapat ini yang ana lihat lebih kuat. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri i'tidal, beliau meletakkan tangannya di atas dada. Yang dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan sunnahnya tangan diletakkan di atas dada, itu adalah dalil umum. Dan dalil umum tersebut lebih dekat kepada berdiri sebelum i'tidal atau sebelum ruku. Ya. Lebih dekat kepada berdiri sebelum ruku. Semua hadis yang menjelaskan tentang i'tidal secara khusus, tidak ada satupun dari hadis-hadis itu yang menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika i'tidal meletakkan 2 tangannya di atas dada. Sehingga yang lebih afdal menurut pendapat yang saya lihat lebih kuat, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dan sebagian ulama yang lainnya, adalah menjadikan tangan dilepas, bukan bersedekap. Kemudian di antara sunnah i'tidal adalah melamakan i'tidal. Ya, melamakan gerakan i'tidal. Jangan cepat-cepat kalau sholat. Kalau waktunya longgar, sholat itu yang lama. Semakin kita melamakan sholat kita, maka semakin mudah bagi kita untuk menjadikan sholat kita khusyuk. Taib. Setelah itu membaca zikir i'tidal. Zikir i'tidal ini juga macam-macam ya. Banyak riwayatnya. Kalau ingin melihat riwayat-riwayat untuk bacaan sholat, bisa merujuk ke kitabnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, Sifat Salat Nabi.
Karena beliau berusaha mendatangkan semua riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat. Makanya doa istiftah saja sampai 12 macam doa istiftah. Sangat banyak itu. Begitu pula dengan bacaan-bacaan di rukun-rukun yang lain. Beliau mengumpulkan banyak riwayat. Di antara yang bisa kita baca ketika i'tidal adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Bacaan ini sangat istimewa ya. Malaikat akan berbondong-bondong, akan berlomba-lomba untuk menulis amalan ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Bisa juga membaca Allahumma Rabbana walakal hamd. Bisa juga membaca Rabbana walakal hamd. Bisa juga ditambahi Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Bisa juga ditambahi ahlas tsana'i wal majd la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Intinya di sana ada banyak bacaan yang disunahkan untuk kita baca ketika i'tidal. Ya. Kemudian setelah itu kita takbir ke sujud. Taib. Kita baca Allahu Akbar. Kemudian kita sujud. Di sujud ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita disunahkan mendahulukan tangan sebelum lutut. Kita disunahkan mendahulukan tangan sebelum lutut. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini karena riwayatnya lebih kuat. Karena riwayatnya lebih kuat. Sebagaimana sudah diteliti oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah ta'ala, ulama hadis dari negeri Mesir. Beliau punya tulisan khusus dalam masalah ini. Kesimpulan beliau, hadis-hadis yang menjelaskan tentang mendahulukan tangan dahulu sebelum lutut ketika akan sujud itu lebih kuat daripada riwayat-riwayat yang menunjukkan kita mendahulukan lutut dahulu sebelum tangan. Karena riwayatnya lebih kuat, maka kita kuatkan pendapat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa mendahulukan tangan dahulu itu lebih utama daripada mendahulukan lutut dahulu. Ya. Perbedaan pendapat di sini adalah perbedaan mana yang lebih afdal. Berarti dua-duanya boleh dilakukan. Tapi kalau ingin mencari yang lebih afdal, maka yang lebih afdal sesuai dengan riwayat yang paling kuat dalam masalah ini adalah mendahulukan tangan dahulu sebelum lutut. Kemudian ketika sujud kita diperintahkan untuk menempelkan 7 anggota badan. Ya, menempelkan 7 anggota badan. 7 anggota badan adalah kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki, ya telapak kaki. Kemudian dahi beserta dengan hidungnya. Ya, dahi dan hidung dihitung satu. Makanya para ulama berbeda pendapat apakah hidung itu wajib ataukah sunnah. Karena kalau hidung kita masukkan jadinya 8. Ya, kaki 2, lutut 2, tangan 2. Ini sudah 6. Yang ketujuh, dahi. Kemudian Rasulullah ketika itu menunjuk hidung. Berarti dahi dan hidung dianggap satu. Makanya hidung menjadi wajib. Ini pendapat yang mewajibkan. Pendapat yang mengatakan tidak mewajibkan adalah Rasulullah SAW menyebut dahi, tapi beliau mengisyaratkan hidung. Berarti isyarat ini hanya sunnah saja. Namun jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada baiknya kita berhati-hati dalam masalah ini. Sudah tempelkan hidung saja.
tempelkan hidung bersama dahi kita. Baik. Kemudian ketika sujud, maka jauhkan tangan dari sisi badan. Jangan gini ya, tapi jauhkan tangan dari sisi badan kita. Angkat tangan dari lantai dan paha atau lutut. Kadang-kadang ada orang sujud ya ditempelkan di lantai tangannya. Jangan, ini ada larangannya. Atau ditempelkan di paha. Ini tidak ada larangannya, tapi tidak afdal. Atau ditempelkan di lututnya. Ditempelkan di atas lututnya. Ini juga tidak afdal ya, walaupun tidak ada larangan. Tapi lebih afdalnya adalah dijauhkan dari itu semuanya. Jadi jauh ke pinggir dan diangkat. Jangan diletakkan di lantai. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tempelkan wajah ke lantai dengan mantap. Tempelkan wajah ke lantai dengan mantap. Jadi kalau sujud itu jangan hanya seperti orang menempelkan sesuatu ke lantai tapi tidak ada tekanan. Kita diperintahkan untuk sujud dengan mantap. Memang berlebihan tidak boleh ya. Apapun yang berlebihan itu tercela. Jangan berlebihan. Tapi juga jangan hanya menempelkannya seperti tidak niat. Kita harus menempelkan dengan kuat. Tapi tidak boleh berlebihan. Tempelkan dengan mantap. Kemudian tempelkan lutut dan ujung jari kaki kita. Ini masuk dalam 7 anggota badan tadi. Kemudian tekuk jari kaki sehingga mengarah ke kiblat. Tekuk jari kaki sehingga jari jemari tersebut mengarah ke kiblat. Rapatkan 2 kaki, ini juga sunnah ya. 2 kaki dirapatkan. Ada yang mengatakan sunnahnya direnggangkan. Tapi wallahu a'lam, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan rapatkan 2 kaki. Karena ada riwayat yang khusus membahas masalah itu. Kemudian lamakan sujud. Karena sujud itu akan menjadikan wajah seseorang bercahaya di akhirat nanti. Karena wajah yang digunakan untuk bersujud tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, lamakan sujud kita. Kemudian baca zikir ketika sujud. Dan jangan membaca Al-Quran. Baca zikir dan jangan membaca Al-Quran sebagaimana ketika ruku. Ketika ruku kita tidak boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ruku itu bentuk merendahkan diri kepada Allah. Dan Al-Quran tidak cocok untuk keadaan itu. Sujud kenapa tidak boleh membaca Al-Quran? Karena ketika sujud itu kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Sehingga Al-Quran tidak cocok dibaca ketika itu. Al-Quran cocoknya dibaca ketika berdiri. Baik, apa yang dibaca ketika sujud? Ya, banyak riwayat yang menjelaskan hal ini. Di antaranya Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Dan bisa kita baca lebih dari itu. Kalau kita ingin melamakan sujud kita, kita bisa mengulang-ulangnya tanpa batasan. Bisa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bisa Subuhun Quddusur Rabbul Malaikati Warruh. Bisa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan masih banyak bacaan-bacaan yang lainnya. Selama bacaan-bacaan tersebut sahih riwayatnya, maka boleh kita baca ketika sujud. Ya, bisa dirujuk ke kitabnya Syekh Albani rahimahullah taala, Sifat Salat Nabi, untuk bacaan-bacaan di dalam salat ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di dalam sujud ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Kenapa? Karena ketika sujud itulah posisi kita menjadi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa ketika sujud. Ustaz, apakah ini khusus sujud terakhir? Jawabannya tidak, di setiap sujud. Ustaz, apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak harus. Dengan bahasa Indonesia bisa. Kalau kita mampu berbahasa Arab, maka gunakan bahasa Arab lebih afdal. Kalau kita tidak mampu, maka kita boleh menggunakan bahasa lain. Karena yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah berdoa. Dan Rasulullah SAW tidak membatasi bahasanya. Doa dengan bahasa Indonesia juga namanya doa. Doa dengan bahasa Jawa, Kromo, Inggil, itu juga namanya doa. Tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita takbir untuk duduk di antara dua sujud. Ya. Duduk di antara dua sujud, kita harus tomaknina. Sebagaimana sujud, sebagaimana ruku, kita harus tomaknina. Dan duduk di antara dua sujud ini bisa dengan dua cara. Yang pertama iftirash. Yang pertama duduk iftirash. Yang kedua duduk iq'a' namanya. Baik, duduk iftirash itu bagaimana? Yang biasanya kita lakukan, yaitu menjadikan telapak kaki kiri sebagai alas untuk duduk kita, dan menjadikan telapak kaki kanan dalam posisi tegak berdiri. Jari jemari kaki kanan ditekuk sehingga mengarah ke kiblat. Inilah duduk iftirash. Adapun duduk dengan cara iq'a', cara yang kedua, ya ini kadang-kadang boleh kita lakukan. Tapi kadang-kadang ya jangan terus-terusan. Ini pilihan. Caranya bagaimana? Menjadikan tumit kaki kita sebagai alas duduk. Jadi alas duduknya tumit. Ya, jadi kedua telapak kaki diberdirikan dua-duanya sehingga kita bisa berdiri, bisa duduk di tumit kita. Kemudian telapak kaki dalam posisi berdiri. Dua telapak kaki tersebut dirapatkan dengan kaki yang lainnya. Iya, dua kaki tersebut dirapatkan. Dan jari dari kaki-kaki itu ditekuk hingga mengarah ke kiblat. Inilah duduk dengan cara iq'a'. Ya, dia seperti orang yang akan berdiri, tapi dia masih duduk. Ini duduk dengan cara iq'a'. Ini dibolehkan saat apa? Saat duduk di antara dua sujud. Ketika tasyahud bagaimana Ustaz? Tidak disunahkan menggunakan duduk cara ini. Hanya ketika duduk di antara dua sujud, karena ada dalil khusus yang menjelaskan hal itu. Kemudian posisi tangan. Ketika duduk di antara dua sujud, tangan di atas paha. Ya. Atau di atas lutut. Kalau di atas paha, kalau ini lutut ya. Di atas paha seperti ini. Kalau di atas lutut, tangan kita seperti ini. Ya, dua-duanya bisa kita lakukan. Jari jemari dirapatkan, bukan direnggangkan. Dirapatkan. Kemudian membaca zikir yang disunahkan untuk dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Zikirnya apa Ustaz? Ada banyak riwayat. Kita boleh memilihnya. Di antara riwayat-riwayatnya adalah membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, dua kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Singkat ya, ringkas. Kita juga bisa membaca yang lebih panjang. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ustaz, kok kayaknya urutannya berbeda-beda Ustaz. Kita katakan iya. Memang urutannya ini masuk dalam ranah ijtihad. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengurutkan dengan cara yang berbeda. Yang saya sebutkan tadi
Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau menggabungkan beberapa riwayat kemudian menjadikan urutannya seperti tadi. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ya. Yang penting memuat yang penting mengandung bacaan-bacaan itu. Urutannya bagaimana? Itu tidak ada masalah ya perbedaan urutan itu. Karena memang riwayatnya berbeda-beda. Taib. Kemudian setelah itu takbir ke sujud yang kedua. Di sujud yang kedua ini caranya sama dengan sujud yang pertama. Kemudian setelah itu takbir ke rakaat yang kedua. Takbir ke rakaat yang kedua ini ada yang mengatakan disunahkan untuk duduk istirahat dahulu. Ada yang mengatakan duduk istirahat tidak disunnahkan kecuali dibutuhkan. Ketika sakit tidak bisa langsung berdiri. Ketika usia sudah lanjut tidak bisa langsung berdiri. Maka ketika itulah kita dianjurkan untuk duduk istirahat. Ketika tidak dibutuhkan maka tidak ada anjuran untuk istirahat. Pendapat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat-riwayat yang menjelaskan bagaimana salatnya Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan duduk istirahat ini. Duduk istirahat ini datang dari seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW di akhir hayat beliau. Kemudian menyebutkan duduk istirahat ini. Makanya sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW bukan kebiasaan beliau duduk istirahat. Nyatanya riwayat-riwayat yang masyhur tidak menyebutkan duduk istirahat. Ada seorang sahabat yang menukil ini, tapi sahabat ini sangat sedikit riwayatnya tentang sholat. Mungkin saja ketika itu Rasulullah SAW lemah dan beliau membutuhkan duduk istirahat. Makanya beliau duduk istirahat ketika itu. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa duduk istirahat dianjurkan ketika dibutuhkan. Ketika tidak dibutuhkan, maka dari sujud langsung berusaha untuk berdiri. Kemudian ketika beralih dari sujud ke berdiri, ya kita dianjurkan. Saya katakan dianjurkan, bukan kewajiban ya. Dianjurkan untuk mendahulukan lutut sebelum tangan. Ya. Dahulukan lutut sebelum tangan, ya. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini karena riwayat yang lebih kuat, ya. Riwayat yang lebih kuat sebagaimana saya sebutkan tadi telah diteliti oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah ta'ala. Yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwa ketika kita naik dari sujud ke berdiri, kita mendahulukan lutut dahulu. Setelah itu kita baru mengangkat tangan. Taib. Kemudian setelah itu kita sampai kepada tasyahud. Ya. Karena gerakan-gerakan setelahnya sama ya. Yang berbeda sekarang tasyahud. Tasyahud jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita disunahkan untuk duduk iftirash. Kecuali pada tasyahud kedua. Maka duduknya tawarruk. Ya. Duduk tawarruk itu seperti orang duduk, ya seperti orang Indonesia yang biasanya memakainya untuk duduk tasyahud terakhir. Yaitu duduk dengan menempelkan pantat kiri ke lantai. Telapak kaki kiri disilangkan hingga di bagian kaki kanan. Telapak kaki kanan dalam posisi tegak berdiri dengan jari jemari yang ditekuk hingga menghadap ke arah kiblat. Inilah duduk tawarruk. Ini
sunnahnya hanya saat tasyahud kedua. Selain itu sunnahnya pakai duduk iftirash. Taib. Kemudian meletakkan telapak tangan di atas paha atau di atas lutut, ini sama ya. Dalam keadaan terbuka dan jari jemari rapat. Mengangkat jari telunjuk dari awal. Mengangkat jari telunjuk dari awal. Jadi asalnya seperti ini, kemudian diangkat dulu. Kemudian baru membaca bacaan tasyahud ya. Tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan disunahkan untuk menggerak-gerakkan. Tapi wallahu ta'ala alam, riwayat yang mengatakan menggerak-gerakkan jari telunjuk ini riwayatnya lemah. Memang perawinya thiqah, tapi perawi tersebut menyelisihi lebih dari 10 perawi yang lebih thiqah dari dia. Sehingga riwayat dia menjadi syadz. Dan riwayat syadz itu riwayat yang tidak kuat. Wallahu ta'ala alam. Sehingga yang lebih afdal adalah mengangkat jari telunjuk dan diam. Baik. Membuat bentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah. Ya, bentuknya seperti ini ya. Ini yang pertama. Cara yang kedua dengan menggenggam kecuali jari telunjuk. Ini cara yang kedua. Dua-duanya bisa kita lakukan. Ini ada dua pilihan ya. Pilihan yang pertama seperti ini. Ya, yang lain semuanya mengepal kecuali jari tengah dengan ibu jari. Dibentuk seperti lingkaran dan jari telunjuk kita angkat. Cara yang kedua dengan menggenggam semuanya. Seperti ini. Ya, dua-duanya bisa kita lakukan. Taib. Membaca bacaan tahiyat, tasyahud, dan salawat Ibrahimiyah. Di antara, ya ini bacaannya banyak ya. Saya sebutkan satu saja. Dan itu mewakili bacaan-bacaan yang lainnya. At-tahiyyatu lillah. Ini bacaan tahiyat ya. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bacaan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tanpa sayyidina. Tidak ada satupun riwayat yang memberikan tambahan sayyidina. Ya, salawat Ibrahimiyah dalam salat jangan ditambah sayyidina. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya tanpa sayyidina. Para sahabat mengajarkan kepada orang-orang setelahnya juga tanpa sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini salah satu dari bacaan tahiyat, tasyahud, dan salawat Ibrahimiyah. Di sana ada bacaan-bacaan dengan redaksi yang lainnya. Silahkan dirujuk ke kitab-kitab yang lainnya, di antaranya kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di sana beliau menyebutkan banyak sekali redaksi tasyahud, ada redaksi tahiyat, ada redaksi salawat Ibrahimiyah. Setelah selesai membaca salawat Ibrahimiyah, kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Dan doa di sebelum salam ini menjadi salah satu di antara doa yang mustajab. Ya, paling tidak kita membaca ta'awud. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal.
paling tidak kita membaca doa ini. Karena apa? Ada yang mewajibkannya. Ada yang mewajibkan doa ini. Makanya ya, paling tidak kita membaca doa ini. Kalau kita kepengen cepat, jangan kita tinggalkan doa ini. Walaupun menurut kita itu sunnah ya. Tapi karena ada sebagian ulama yang mewajibkannya, maka ada baiknya kita hati-hati. Kemudian kita bisa juga membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indak warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian doa yang diajarkan kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Mu'adz ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau salam, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dan di sana masih banyak doa yang lainnya. Rasulullah sampai sebutkan ya, silahkan memilih doa apapun yang engkau kehendaki. Ya, silahkan memilih. Karena memang doa sebelum salam itu termasuk di antara doa yang mustajab. Setelah berdoa ini ya, kita diwajibkan untuk salam ya. Salam adalah tahlilus shalah. Salam itulah yang mengeluarkan seseorang dari salatnya dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri secara sempurna. Bacaan salam ini juga bermacam-macam. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ketika menoleh ya, menolehlah dengan sempurna. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menoleh, para sahabatnya bisa melihat pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang pertama. Bisa juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Yang terakhir, assalamualaikum sekali saja. Ya, ini pilihan ya, bisa kita pilih salah satunya untuk kita praktekkan. Semuanya datang dengan riwayat yang sahih. Dengan demikian kita selesai dari ibadah salat. Ya, setelah salat kita disunahkan untuk berzikir, dan di sana ada bacaan-bacaan zikir yang sebaiknya kita baca ya, seperti istighfar ya, seperti membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi, juga membaca Al-Kalimah At-Tayyibah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali, dan zikir-zikir yang lainnya. Ya, dengan demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selesailah pembahasan kita tentang sifat salat Nabi. Mudah-mudahan pembahasan yang ringkas ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa dengan baik dan mudah mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Fikum Ustadz atas penyampaian materi yang disampaikan. Afwan, tentu masih ada waktu beberapa menit Ustadz untuk membacakan beberapa pertanyaan, atau sudah mepet dengan azan maghrib? Afwan tadi nggak dengar. Oh ya, Afwan Ustadz, apakah masih ada waktu untuk sesi tanya jawab? Kelihatannya sudah maghrib ini. Taib, satu pertanyaan saja. Ini sudah. Taib. Ya. Taib Ustaz. Barangkali nanti saya sampaikan. Kebetulan ada yang resen. Saya persilakan mungkin Pak Asep Syahril di Semarang. Tafadhol.
Masih di mute Pak Asep. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mas Ahmad, ketemu lagi Ustaz. Setelah dari Kudus, Iya, Masya sekarang Allah. kita bertemu lagi Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fikum. Ustaz, Ana mau nanya ini Ustaz. Berhubungan dengan tadi doa Ustaz. Doa yang kata Ustaz bilang itu dibolehkan dalam bahasa Indonesia. Itu bagaimana ya Ustaz? Saya pernah, itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terputus-putus. Kurang jelas tadi. Ini Ustaz, tadi berkenaan dengan bacaan dibolehkannya, suaranya udah jelas belum nih Ustaz? Sudah. Coba sudah. Dibolehkannya tadi membaca berdoa dengan bahasa Indonesia. Ada Ustadz yang akhirnya membolehkan semua bacaan sholat itu dalam bahasa Indonesia. Itu bagaimana Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Iya, sangat berbeda antara berdoa dengan membaca zikir. Sangat berbeda. Membaca bacaan-bacaan di dalam sholat, ya, ini tidak bisa kita ganti dengan bahasa lain. Kenapa? Karena memang bacaannya sudah ditentukan. Kita tidak boleh membaca Allahu Akbar dengan bahasa Indonesia. Karena itu tidak mewakili. Tidak mewakili Allahu Akbar. Yang diinginkan adalah Allahu Akbar, bukan bahasa Indonesia. Kemudian Al-Fatihah. Tidak bisa kita ganti Al-Fatihah dengan terjemahan. Karena berbeda antara terjemahan dengan Al-Fatihah. Tidak bisa diganti. Kalau kita bisa ganti Al-Fatihah dengan yang lain, dengan terjemahan, harusnya kita bisa ganti Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Terjemahan Al-Fatihah, kalau dibandingkan dengan Al-Baqarah, lebih mulia Al-Baqarah. Harusnya kita bisa menghilangkan Al-Fatihahnya. Tapi itu tidak boleh. Ketika ruku', kita tidak boleh membaca Al-Fatihah. Ketika sujud, kita tidak boleh membaca Al-Fatihah. Karena memang yang diinginkan adalah bacaan tertentu. Adapun doa, maka ada perintah untuk berdoa. Dan doa itu tidak harus berbahasa Indonesia, tidak harus berbahasa Arab. Kalau doa harus berbahasa Arab, maka harusnya kita hanya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah saja. Harusnya seperti itu. Karena apa bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dalam bab berdoa? Tidak ada bedanya. Itu seperti ucapan orang. Kalau ada orang, ya misalnya sholat, kemudian dia mengatakan kaifa haluk, yang artinya bagaimana keadaanmu kepada orang lain. Apakah sholatnya menjadi tidak batal karena dia berbahasa Arab? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena itu adalah obrolan. Dan obrolan dalam sholat itu membatalkan sholat. Walaupun dengan bahasa Arab. Doa juga demikian. Doa itu dianjurkan dalam sholat walaupun berbahasa Indonesia. Karena itu namanya doa. Dan Rasulullah SAW tidak pernah membatasi bahasa dalam doa. Rasulullah SAW tidak pernah membatasi bahasa dalam doa kita. Sehingga tidak ada masalah kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Walaupun saya sudah sampaikan tadi, lebih afdalnya pakai bahasa Arab bagi mereka yang bisa berbahasa Arab. Ya. Karena dengan begitu ya kita bisa keluar dari perbedaan pendapat yang ada di kalangan para ulama. Ya, demikian wallahu taala alam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaannya. Mohon maaf Afwan Ustaz atas waktu yang saat ini sudah masuk waktu maghrib di Jember. Barakallahu fikum. Juga jazakallahu khair kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian kita pada hari ini dari Majelis Ta'lim Nesli Head Office. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan juga belum sempat merespon pertanyaan dari para jamaah. Alhamdulillah kita mendapat banyak pertanyaan, insya Allah akan disampaikan di sesi berikutnya. Dan Allah mudahkan juga kita untuk mendapatkan kesempatan berinteraksi dan pertemuan kembali oleh Ustadz Musyafa dari ini, hafizahullah ta'ala. Demikian para hadirin, mari kita tutup kajian pada kita hari ini.
Semoga kita mendapatkan ibrah dan pelajaran dan yang berharga dari yang disampaikan oleh Ustadz Musyafat dari ini, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.